Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas salah satu anime harem yang sedang tayang di musim ini, yaitu Beast Tamer. Di sini kita akan sedikit membahas 5 harem Rain yang setidaknya sudah muncul di animenya, khususnya mengenai skill mereka masing-masing. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Seperti yang telah dijelaskan di animenya, Rain yang merupakan MC di seri ini akan memperoleh skill atau kekuatan baru setiap kali ia membuat kontrak dengan ras terkuat. Nah, di sini kita akan membahas sesuai dengan urutan kemunculan mereka masing-masing. Yang pertama adalah Kanade dari ras kucing. Sebagai heroin yang paling pertama muncul, tentunya Kanade bertemu dengan Rain pada awal cerita. Karena itulah ia juga dimunculkan pada judul seri ini. Nah, untuk skillnya, Kanade sendiri memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan kekuatan ini juga lah yang diwariskan pada Rain ketika mereka membuat kontrak. Dengan begitu, kekuatan fisik Rain yang awalnya setara dengan manusia biasa, kini menjadi jauh lebih kuat dan berada di atas rata-rata. Yang kedua adalah Tanya dari ras naga. Jika Kanade unggul dalam kekuatan fisik, maka Tanya sebagai ras naga unggul dalam kekuatan sihir. Tapi bukan berarti Tanya lemah dalam kekuatan fisik. Karena faktanya, ia juga memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata, meskipun tentunya masih di bawah Kanade. Nah, karena spesialisasinya dalam sihir, kekuatan yang diwariskan pada Rain dari kontraknya juga adalah sihir. Rain yang awalnya hanya bisa menggunakan sihir sederhana dengan damage yang rendah, kini berubah menjadi sangat kuat. Lanjut, yang ketiga dan keempat adalah Sora dan Runa, dua loli dari ras Pri. Berbeda dengan yang lainnya, yang masih tetap memperlihatkan ciri fisiknya setelah berkontrak dengan Rain, Sora dan Runa malah menyembunyikan sayap mereka, yang merupakan ciri khas dari ras Pri. Alasannya adalah karena sejak di masa lalu, ras Pri dan manusia memiliki hubungan yang kurang baik, yang kemudian membuat ras Pri bersembunyi di hutan hingga saat ini. Nah, sebagai ras Pri, Sora dan Runa sangat ahli dalam sihir. Berbeda dengan Tanya yang memiliki keunggulan dalam jumlah energi sihir, Sora dan Runa lebih unggul dalam hal pengendalian dan kontrol sihir. Karena itulah kontrol sihir Rain menjadi lebih baik setelah ia membuat kontrak dengan mereka berdua. Nah, untuk skill yang diterima oleh Rain dari kontrak mereka ada dua. Yang pertama, skill yang didapatkan dari Sora adalah Rapalan Ganda. Dengan skill ini, Rain yang sebelumnya hanya bisa menggunakan satu sihir dalam satu waktu, kini bisa menggunakan banyak sihir sekaligus di waktu yang sama. Ini sesuai dengan keahlian Sora dalam hal rapalan ganda dan bisa melepaskan banyak sihir sekaligus. Lalu untuk skill yang didapatkan dari kontrak Runa adalah peniadaan status abnormal, di mana ini juga sesuai dengan keahlian dari Runa. Setiap kali Rain terkena debuff, santet, atau semacamnya, maka itu tak akan berefek pada Rain. Misalnya di chapter 60 manganya, saat Rain terkena serangan instant death, ia tetap baik-baik saja. Lalu pada chapter 94 WN-nya, Rain juga sempat terkena serangan yang harusnya bisa melumpuhkannya. Tapi berkat skill dari Runa ini, maka serangan tersebut tak berpengaruh lagi pada Rain. Yang terakhir adalah Nina dari ras dewa. Nah, untuk informasi dan skill dari Nina ini belum sepenuhnya diperlihatkan pada manganya. Karena itu kita akan mengambil sumber dari web novelnya. Nina pertama kali memperlihatkan kekuatannya saat ia membantu Rain dan yang lainnya melawan iblis di kota Horizon. Tepatnya pada chapter 73 WN-nya. Di sana disebutkan bahwa Nina mampu memindahkan seseorang ke tempat lain. Dengan kata lain, skill Nina adalah teleportasi. Dengan skill itu, Nina bisa memindahkan Rain tepat ke hadapan iblis saat itu agar bisa menyerangnya secara langsung. Lalu setelah pertarungan dengan iblis selesai, di chapter 77 WN-nya, Nina pun akhirnya membuat kontrak dengan Rain dan ikut bergabung ke dalam partinya. Setelah bergabung ke party, beberapa skill Nina yang lainnya mulai terlihat. Pada chapter 90, Nina mampu menjinakkan seekor serigala yang mengamuk, yang bahkan sulit dijinakkan oleh Rain sendiri. Kemudian pada chapter 92, skill luar biasa Nina yang lainnya kembali diperlihatkan, yaitu Dimensional Storage, atau penyimpanan dimensi. Di mana skill Nina ini yang kemudian digunakan Rain dan partinya untuk menyimpan barang dan makanan saat mereka semua berpetualang. Dan pada chapter 100 WN-nya akhirnya terungkap skill yang didapatkan Rain dari kontraknya dengan Nina, yaitu Material Creation. Rain pertama kali menggunakan skill ini untuk menciptakan bubuk mesiu, yang kemudian digunakan untuk meledakkan targetnya.
Nah, dari semua informasi ini dapat diketahui bahwa meskipun masih sangat kecil, namun Nina sudah mampu menggunakan berbagai skill yang luar biasa. Nah, kira-kira itulah semua skill dari kelima harem Rain yang telah muncul di animenya. Sebenarnya, Rain masih punya banyak harem lain yang sudah muncul di novelnya. Seperti misalnya Tina dari ras hantu, Riva dari ras vampir, dan lain-lain. Tapi mungkin kita akan membahas yang lainnya pada video yang berbeda di lain waktu. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.